a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Setelah hampir 2 bulan kita tidak ada konten rakit PC orderan, akhirnya sekarang ada lagi teman-teman ya. Karena dari kemarin masih masuk komen ke gua kayak, Bang Gani kok nggak pernah bikin konten rakit lagi ya. Gua kalau ngerakit yang ngerakitin pelanggan kayak gini teman-teman, atau ada sponsor masuk. Kalau misalkan nggak ada sponsor masuk dan tidak ada pesanan, ya udah gue tidak ada konten rakit, paling live streaming ngobrol gitu-gitu, atau ya video-video materi kecil-kecilan, atau gue buatin video yang kalian request teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ada konten rakit PC, kalian pesen ke gue ya. Buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit. Jadi kalau mau rakit bisa guys DM Instagram Gani GP, bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC, dananya sekian dari kota sekian ya. Dan gue harus kasih tahu ke teman-teman kalau harga PC makin naik ya guys, makin naik. Kayak 8.500G biasa rakit. Terakhir ya di beberapa bulan lalu tuh di 13 jutaan, sekarang udah 15 juta. Itu RAM 1x16 sama SSD 500 teman-teman ya. Terus Ryzen 5 75F sama 5060 yang RAM-nya 2x16 sama NVMe 1 tera itu udah 27 jutaan teman-teman ya. Jadi harga makin naik. So buat teman-teman tinggal kalian pikirin, kalau kalian rakit sekarang, besok nanti harga bisa turun. Kalau nggak rakit, besok harga naik. Nah kalian tim yang mana? Rakit besok turun atau nggak rakit besok naik? Kalau kalian masih mending harga, soalnya nggak akan kelar-kelar guys. Jadi silahkan rakit kalau emang kalian butuh aja. Niatin kalau emang pengen ya udah rakit aja. Kalau niatnya buat kerja ya udah rakit aja. Nanti juga berkala akan balik modal. Kayak yang ini, ownernya ini rakitan kedua teman-teman. Jadi pertama itu dia ngerakit ke gua tahun 2022 lalu. Sekarang ngerakit lagi dan ownernya memang butuh kinerja prosesor yang tinggi. Dia pengen 9800 X3D ya, motherboard X870E, terus pakai water cooling, PS750, VGA-nya cukup pakai 5060, SSD-nya pakai Gen 5 1 tera ya. Di sini untuk harga SSD 1 tera, Gen 4, Gen 5 tuh masih ada yang mirip. Jadi gue masih menyarankan ngambil Gen 5 dengan harga yang sama, lu dapat speed yang lebih tinggi gitu loh. Oke. Dan untuk casing ini Gamdias Atlas juga udah cakep banget. Udah free 4 fan bawah 3 belakang 1, jadi tinggal tambah water cooling di atas. Ini rakitan bakal cakep banget, tema hitam dan ada rainbow day lampunya. Diganti warna juga harusnya bisa via software RGB motherboard teman-teman ya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke proses rakit PC-nya. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu, gue buka jasa rakit. Jadi kalau mau rakit di gue itu ada rules-nya, silahkan tonton dulu rules-nya, habis itu kita masuk ke proses rakit.
Nah guys, rulesnya seperti itu, dan ini di depan sudah ada komponennya ya, Mobo S870E, prosesornya 9800 X3D ya. Ini tray tapi garansinya resmi 3 tahun dari NJT, gue dapet infonya. Ya jadi kalau kalian mau beli tray pasti garansinya 3 tahun. Itu jelas, kalau yang 1 tahun wallahu alam tuh distributor dari mana. Ini NVMe, ini RAM ya, yang masih naik dan semakin naik. Oke. SSD makin naik teman-teman. Dan sekarang udah ada di posisi Gen 4 sama Gen 5, 1 teranya ada yang harganya mirip, jadi diambil yang Gen 5 yang ini teman-teman. Kalau RAM ini 2x16 speed 6000, udah 8,7 yang itu harganya. Tapi masih ada yang 7 jutaan juga. Ini 98 X3D ya. Dan ini masih baru, Ray. Jadi harga masih mahal. Kalau mau rakit sekarang silahkan rakit, kalau mau nanti ya udah. Pokoknya lu rakit, besok nanti turun, lu nggak rakit, besok nanti semakin naik. Tidak ada opsi manis ya, semua opsinya pahit. Gue udah lama nggak ngerakit jadi agak ragu masangnya ya. Oke. Nah, sip. Aman. Terus ini kita harus buka karena kan nanti mau pasang apa namanya? Water cooling guys. Mana obeng Amerika gue? Aduh. Ini dia ya. Ini dibuka. Buat water coolingnya pakai GT360 display ya. Itu water coolingnya pernah gue pakai di konten. Jadi beberapa part memang datang dari brand. Habis itu gue langsung masukin box lagi dan gue jual lebih murah. Teman-teman kalau lagi mau nyari bisa ke Shopee Gani GP. Gue jualnya di situ soalnya. Untuk saat ini. Oke. Ini berarti masuk sini. Hop. Pemasangan masih gampang guys ya. Nggak ada susah. Masih begitu-gitu aja. Gue sebenarnya ada kepikiran bikin tutorial rakit PC lagi. Tapi kan cara ngerakit masih sama ya, belum berubah. Jadi nggak usah deh. Ada kepikiran juga apa gue bikin yang cepatnya aja ya. Waktu itu kan yang udah tuh yang lama, yang 10 jam. Sekarang gue bikin aja yang cepet. Yang penting speknya udah ada, prosesnya tinggal satsetnya gitu aja. Apa kalian mau atau lebih baik gak usah? Kita coba komen deh ya. Oke, ini harus masuk lubang ini. Biar pas guys. Hehe. Ini pakai tangan juga bisa aja sebenarnya. Cuman gue maunya pakai obeng. Oh, pakai tangan gini juga bisa guys. Sip. Nah buat SSD ini tinggal tarik gini aja, nggak perlu ribet-ribet. Ya ini resegelnya udah dibuka ya teman-teman ya, pada saat konten kemarin. Nah terus ini kan SSD tuh heatsinknya belum kepasang teman-teman ya, jadi kayak gitu bukan stiker, ini heatsink. Kalau kalian mau pasang aja guys, ini nanti ngebantu pendinginan juga gitu. Oke. Agak depan juga boleh guys, tutup semua yang penting. Tuh. Sip. Ini masuk kan ya, kasih yang rapat. Nah plastik yang di sini jangan dibuka juga, jangan lupa dibuka, maksudnya kok jangan dibuka, jangan lupa dibuka. Jadi motherboardnya emang udah support SSD Gen 5 teman-teman. Mana ini belum rapet ya? Ntar gua rapetin deh guys. Tinggal masukin gitu doang pokoknya ya. Sekarang RAM-nya. King Bang. Kita udah lama banget gak pakai ini karena harganya gila banget. Dia tuh ada 2 versi, ada Sharp Blade, ada Sour Blade. Cuman yang Sour Blade yang harga lebih terjangkau itu udah susah dicari. Saya Sharp Blade.
Mana kepikiran gue RAM bisa lebih mahal dari VGA guys. Gila. 2026 bro. Oke, ini udah, sekarang kita menuju ke casing ya. Casing udah depan mata ya, ini Sigam Dias Atlas M4. Biasanya kita pasang power supply dulu kan, sekarang gue mau pasang motherboard dulu. Ini perkabelan udah gue rapihin. Karena area sini ada controller RGB. Jadi casing ini udah worth it guys. Harga 1 juta, lu dapat controller RGB, dapat fan 4. Oke. Pasang di sini motherboardnya ya. Dia pakai baut 9 teman-teman. Ada 9 total baut maksudnya. Nah, sip. Masuk ya, kabel nggak nyangkut kan. Pastiin udah rapet. Wis, kita tinggal baut aja kalau kayak gini. Jadi cara rakit dari dulu masih kayak begitu-begitu aja guys. Gue kemarin pas lagi yang ada casing yang masuk, ada komen kayak, bang pembahasannya itu mulu tiap rakit. Ya kalau rakit pembahasannya apa lagi guys, masa gue harus bahas politik anjir, repot lah nanti. Yang rakit kan cara masang kabel, cara ini, cara itu. Gimana lagi yang belum ya? Yang 3 ini sama di sini ya. Baut udah gue colok-colokin dulu, habis itu kita pasang power supply. Oke, ini power supply ya, MWE 750 yang gold teman-teman. Ini belum full modular tapi udah cukup teman-teman. Jangan lupa di on. Gue udah tawarin juga sebenarnya ke abangnya, kayak kalau yang punyanya mau nggak 850, abangnya udah 750 cukup bang nih. Yowes. Baik lagi, gue kalau ngerakit itu full ngikutin kemauan pelanggan ya. Pelanggan mau A, gua ayo. Mau B, ayo. Mau C, ayo. Ikutin dana aja pokoknya. Sekarang mana lubangnya? Kipasnya harus ngarah ke atas ya. Sebenarnya anggaplah kipasnya jadi ngadepnya kebalik gitu ke bawah. Ini masih ada lubang-lubang jadi masih bisa. Cuman udahlah guys. Yang jelas-jelas aja. Ya. Oh itu tuh. Ini casing sayang nggak ada bracket yang buat power supply-nya dilepas pasang ya. Tapi kayak gini juga masih fine-fine aja sih. Masih nggak susah gua. Satu lagi, BTW kabel power supply gue udah rapihin di awal ya. Kalau teman-teman udah sering nonton rakitan gue pasti tahu gue ngerapihin dulu semua kabel baru masang-masang. Jadi gue cicil. Soalnya kalau dari awal klewer-klewer, nanti endingnya masuk ke sini, wah pusing weh. Oke, ini udah clear ya, pastiin dia nyolok rapet sama ininya on. Oke, gue colokin dulu kabelnya. Abis itu kita pasang water cooling. Kita pasang radiator ya. Di sini sih udah enak ya, kabelnya udah set. Jadi udah nggak ada ripuh lagi lah kasarnya ya. Oke, ini gue sesuaikan dulu teman-teman. Kita pasang. Ya. Karena harus mastiin dia lurus guys, nggak ada kabel yang blea-blea. Udah gini kita tinggal baut. Gue seneng nih casing kayak gini, gede tapi agak bikin capek guys. Jadi itu tinggal set. Oke, ini kalau misalnya terlalu ke depan, mundurin dikit aja. Jadi fan-nya disesuaikan sama yang fan bawah. Oke, kita baut lagi coba. Di sini ada 12 ya, karena dia water cooling 360. Fan-nya udah kepasang, udah ada controller RGB, tinggal rapiin kabel. Oh iya, pas lagi gua nge-review casing, gue lupa ngasih tahu fan yang bawah itu bisa agak dongak temen-temen. Jadi si anginnya tuh nggak cuma ke atas, bisa agak ke depan. Nanti gue liatin di akhir ya. Tapi itu preferensi masing-masing aja.
Mau dibikin lurus, dibikin dongak gak apa-apa. Sama aja guys. Intinya angin masuk dari bawah. Sip, kita pasang bloknya. Kita pasang water block. BTW ini kabel yang 8 pinnya agak pendek. Mudah-mudahan nyampe ya dari bawah sini. Kalau nggak nyampe nanti gue lewat samping guys. Kalau dari bawah kan biar estetik gitu. Nah ini pasta bawahnya ya. X90 udah cukup lah guys. Bikin sebiji jagung aja di tengah. Nah, ini plastiknya jangan lupa dibuka. Kalau cooler yang ada displaynya, berarti dia biasanya tuh ada 3 ininya guys. Ada 3 kabel PWM, ARGB sama USB 2.0. Oke, satu lagi. Ini mah gampang guys. Kalau mau masihin tinggal pakai ini aja. Tuh, ini masih bisa padahal muter. Kenapa obeng gue udah taktuk-taktuk ya? Apa matanya udah aus ya? Oke, gak usah sampai kenceng kayak pasang ban motor guys. Yang penting nggak bisa muter aja, pakai feeling. Oke. Nah kalau teman-teman nanya kayak gini dapat dari mana? Ini dapat dari water coolingnya teman-teman ya, nggak dijual terpisah. Gue nggak tahu sih sampai saat ini belum nemu. Ya, oke. Ini tinggal pasang begini. Udah deh, kita gue rapin dulu kabelnya. Habis itu kita tutup-tutup. Sekalian ngeliat kabel manajemen belakang. Nah guys, ini adalah penampakan akhir sebelum kita tutup-tutup teman-teman ya. Jadi untuk kabel dari casing dari depan semua nih, itu langsung nyolok ke area sini. Resetnya ke controller, terus USB 3 ke sini, Type C ke sini, audio di sini teman-teman ya. Kalau untuk fan bawah dan fan belakang, fan bawah langsung ngumpul di sini nih, 3 biji di sini. Oke, fan belakang yang ini. Lalu di depan itu ada LED strip, masuk ke sini, pokoknya masuk ke controller ya. Dari power supply 24 pin turun ke bawah, naik lagi ke sini. 8 pin motherboard naik ke atas, 8 pin graphic card masuk ke kolong sini. Ya, ini mudah-mudahan nyampe kabelnya. Kalau nggak nyampe, baru gua tarik keluar lagi, nanti dia akan lewat sini, teman-teman. Mau nggak mau, daripada dipaksa nanti begini, takutnya menjadi masalah, guys ya. Terus dari water cooling, tadinya tuh gue pengen sangkutin 3 fan RGB-nya ke sini, cuman kagak nyampe. Jadi gue langsung colokin ke motherboard. Tapi nanti yang water cooling akan gue sinkron ke motherboard. Jadi ganti warna itu semua via aplikasi, teman-teman ya. Oke, ini kita tutup dulu. Yang atas dulu ya guys ya. Nggak kebalik kan harusnya ya. Ini nih. Nah, ya. Sip. Terus ini tempered glass depan, ntar dulu deh ya, di akhir aja tempered glass mah. Sama ini nih ya. Ini bagian side panel isinya dust filter semua guys. Casing ini lega guys, lihat tuh guys, gak ada melendung guys. Apa melendung? Aman bray. Oh, clear semua. Sekarang kita pasang graphic card ya guys. Sebelum ngeluarin graphic cardnya teman-teman, nah ini harus dibuka ya. Dia di mana sih? Di nomor 2 sama 3 ya. Nah ini kita lepas dulu. Dia sistemnya lepas pasang teman-teman ya, bukan yang harus dipatahin. Jadi kalau mau dikeluarin di akhir aman-aman aja. Oke. Nanti yang fan gue akan liatin, tapi kita pasang VGA dulu. Soalnya kalau fannya udah naik terus nanti ada VGA ripuh. Oke. Nah guys, kalau kalian beli graphic card jangan kaget, kok udah dibuka bang? Ya ditempelin segel distributor sama distrinya guys. Sotak gaming 50-60. Udah cukup nih starter pack 2026. Cuman emang mahal ya. Ini masih ada plastiknya, kita buka dulu guys. Kita buka dulu plastik yang ini. Jadi 2 plastik nanti, ada plastik yang di cover ininya sama yang di tulisan Zotac. Kalau yang di tulisan Zotacnya nanti biar sama abangnya aja yang lepas, sama
si water cooling ada plastiknya juga tuh di atas, sama di bloknya itu nanti abangnya aja yang lepas karena gampang. Kalau ini kan susah ya, nanti ada di bawah ngelepasnya. Jadi gue lepasin dari sekarang guys. Jangan minta satisfying ya, susah anjir, ini plastiknya aja emang lengket guys. Jadi yang penting bisa kelepas aja. Nah, hop. Ini kita lepas ya. Sotak gaming 50-60. Nah ininya nanti abangnya yang lepas aja, yang punyanya. Hop. Kita tekan. Lalu kita pasang. Nah ini garansinya dari Asia Raya ya. 3 tahun. Ini lepas dulu guys. Gampangnya masangnya. Enak kayak ini. Lega. Mudah-mudahan kabel yang 8 pinnya muat ya. Oke, satu lagi. Mudah-mudahan nggak harus sampai ngejengkang. Muat guys. Pas. Jadi perhitungannya sudah dicek dan pas guys. Nah, untuk fan yang bawah ini kalau mau ke atas tuh udah ada rangkanya, jadi teman-teman tinggal naikin aja ke atas kayak gini. Udah. Nah, fungsinya sebenarnya buat sirkulasi teman-teman. Jadi kalau dari bawah gini tuh anginnya langsung lurus ke atas. Tapi kalau misalkan begini, dia tuh ada ke sini dulu. Jadi naik ke sini baru ke atas sini. Karena kalau misalnya ke sini mungkin akan langsung kesedot graphic card. Tapi ya nggak apa-apa juga guys, karena beberapa casing juga kayak gitu. Ini variasi aja. Ending-endingnya kan nanti angin masuk dari bawah, keluar di belakang sama di atas. Nah ini kita naikin aja karena masih ada space-nya teman-teman ya. Ini juga ada standby graphic card teman-teman si casingnya. Bahkan VG-nya pendek jadi cuek, ya nggak usah dipakai. Oke, ini udah clear. Ih cakep guys. Mari kita nyalain. Sudah clear, sudah dicolokin ke listrik semuanya. Langsung aja ya kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Oke, dia sudah nyala ya teman-teman ya. Karena ini LED strip sama fan-nya ke controller, jadi dia satu warna. Kalau water coolingnya ngikut warna lampu motherboard ya. Oke, display udah nyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar aja. Alhamdulillah sudah masuk ke layar teman-teman ya. Udah kebaca X870E 98X kebaca, RAM juga kebaca, NVMe juga kebaca ya. Oke, berarti video kita sampai sini aja teman-teman. Next video akan ada testingnya. Sekali lagi buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa gas DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini. Ya langsung sebut aja seperti itu, oke? Atur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.